Kami dari masyarakat Desa Tulupayur, ada juga masyarakat dari Desa Sempurna yang pada zaman dahulunya kami memang dari warisan nenek moyang berada di situ. Jadi setelah seiring waktu berjalan, kami pada tahun 9798 itu sebenarnya masuknya perusahaan wilayah itu inklap permanen namanya. Memang nggak kami serahkan. Nah, jadi karena kami merasa tidak menyerahkan sampai saat ini, kami mencoba membuat suatu arsip secara tertulis kepada Kepala Desa Tulupayur karena memang tidak ada hal lain yang menghalangi, tidak ada masyarakat yang memilikinya, hanya kami buatkan legal di desa. Sehingga karena kami tidak pernah menyerahkan ke pihak PT PTS Prakarsa Tani Sejati itu, jadi kami membuat posko bantu dari posko 123 menjadi posko 45. Nah, jadi seiring waktu berjalan, perusahaan ini seringkali mengatakan itu memang ada yang menyerahkan. Oke, saya pernah berbicara di depan perusahaan dan di depan semua aparat polisi penegak hukum di nama campnya 103 di situ tuh. Wilayah Lubuk Tapas, Sungai Rempangi yang berbatasan dengan Desa Randau, Merimbang Jaya itu, Pak. Karena di situ bukan hanya kami tempat perladangan, bahkan anak saya yang perempuan nama Rahmawati lahir di situ pada tahun 99. 99 memang lahir di situ. Jadi artinya itu memang tempat tumpah darah anak cucu kami dan kami. Jadi sehingga saat ini dikuasai perusahaan PT PTS yang kami memang tidak pernah menyerahkan ini. Tetapi seringkali kami menanya, kalau memang PT memiliki alasan yang kuat, mana HGU? Tunjukkan dengan kami. Sehingga tidak bisa dia menunjukkan, dia menjauhkan, tunggu di pengadilan, itu dia maunya kami mau dilanggarkan hukum. Tetapi kami tetap bersikeras. Sehingga pada tanggal 5 kemarin terjadilah kami pemanenan di wilayah tersebut, wilayah Lubuk Tapas, yaitu Pak M. Soon bersama saya pun hadir di posko itu. Nah, dengan kejadian penangkapan Pak M. Soon itu, Pak, menurut saya tidak prosedur. Karena kejadiannya di lokasi posko kami, Bagan di situ, kami katakanlah itu pos kamling kami, tetapi penangkapnya yang berbeda tempat. Pada saat tanggal 5 itu jam 3 sore adalah seorang polisi yang namanya Pak Roy dengan anggotanya 4 orang hanya meminta katanya untuk rekomendasi Pak Wedi karena kami di sini kan di Kepam di sini, jadi kami meminta silakan. Setelah itu Pak polisi juga pulang, kami pun pulang. Pak Soon bergerak dengan mobil pick up yang membawa buah kurang lebih 100 tanda, dihadang di jalan oleh pihak kepolisian. Dan polisi itu pun menurut keterangan bukan polisi daerah Sungai Laur, karena itu kan kecamatan Sungai Laur, Laur Kuning wilayahnya. Yang menangkap itu Kapolsek Sandai menurut informasi anggota Kapolsek Sandai. Nah, sehingga Pak Soon dibawa jam 4 sore langsung ke apa yang terjadi di lapang karena saya tidak berhadapan, dibawalah ke Kapolres. Dan BB yang saya herankan, mobil pick up itu tinggal di belakang Kapolsek Sandai, di arah belakang disimpan. Fotonya di kami ada yang kami simpan. Untuk BB dibawa ke Ketapang, diambil beberapa tangan, dimuatkan ke mobil Hilux oleh petugas Polres. Itu anggota kepolisian itu, sehingga Pak Soon mulai tanggal 5 ditangkap sampai tanggal 6. Tanggal 6 malam jam 8 malam saya ada mendapat informasi dari Pak Kadis Tulupayur, Pak Wedi. Menurut informasi di saya, ada anggota Kapolres mau naik ke lokasi TKP. Malam tapi Pak. Jadi jam 1 malam nyampe lah ke lokasi Lubuk Tapas dengan satu anggota, entah Kanen entah siapa dia, ada katanya ada Busur satu dan juga ada Pak Arif, ada satu dari BPN, satu dari Disbun yang katanya untuk TKP. Saya ikut berserta rekan-rekan dan anak Pak Soon. Yang saya herankan, anak Pak Soon yang perempuan dibawa satu, yang laki-laki satu. Saya minta tunjukkan lokasi, Pak Amin. Saya tunjukkan. Nah, ini lokasi yang kami
permasalahan yang kami sengketa, yang kami tidak pernah menyerahkan ini. Tetapi itu juga di TKP jam 1 malam. Nah, rupanya setelah kami menanyakan ke pihak BPN, Pak, di sini apakah di luar atau di dalam menurut Bapak? Jawabnya, kami belum bisa menjelaskan Pak, karena di sini itu tidak, sinyalnya tidak ada, jadi kami sulit untuk memprediksi di luar atau di dalam. Menurut kami peta yang ada itu di luar. Karena yang pertama kami tidak pernah menyerahkan. Kalau memang kami menyerahkan, kami minta bukti penyerahan dan GRTT yang jelas dari pihak perusahaan dan pemerintah, termasuk kepolisian yang seringkali membantu perusahaan seakan-akan apa ya, kami ini seakan-akan tidak punya hak di situ. Itu yang saya sangat menyayangkan sekali. Saya sangat kesal sekali dengan kejadian penangkapan Pak Saud itu tidak tersebut. Kalau ini nyampe ke pihak hukum, tolonglah diklarifikasi ulang siapa kanennya, siapa yang turun atas perintah siapa, penangkapannya, surat penangkapan mana, dan lokasi penangkapannya. Kalau mau TKP ini yang dipermasalahkan ditangkap di sana, kami bisa tunjukkan tuh lokasi penangkapan Pak Saud dihadang, seakan-akan kami itu apa ya, ada bawa narkoba kayaknya dihadang kayak itu. Jadi Pak Saud saat ini sudah ditetapkan tersangka atau belum? Ya, Pak Saud menurut informasi kawan-kawan kemarin di tahanan luar. Kalau hari ini berkemungkinan, saya sih belum melihat dengan mata kepala. Tapi karena mereka berasumsi bahwa itu di dalam HGU, Pak Saud seakan-akan dijadikan tersangka. Jadi ini belum, bukan kami berdiam diri. Tolong pihak hukum atau Bapak kuasa hukum mungkin dari Tridharma, kalau memang ada itu diklarifikasi benar, agar supaya kami masyarakat tidak bertindak sembrono. Kami juga sebenarnya bukan ada pembiaran dengan Pak M. Saud, tetapi kami masih ada sesuatu yang kami selesaikan ke Jakarta ini. Jadi kami pulang nanti, seolah kami akan klarifikasi mungkin kuasa hukum lah dari advokat kami yang bekerja meluruskan ini. Karena kami memang kurang berkenan dengan penangkap di Pak Saud. Karena kayaknya pihak kepolisian, oknum polisi bekerja tidak maksimal itu. Ada potensi pelanggaran KUHAP baru nggak? Ya, kalau memang berdasarkan sesuai dengan undang-undang yang pernah kami lihat sekarang ini perubahan, sebenarnya mereka memang sangat melanggar. Jadi kalau memang itu melanggar, Pak, dari pidana yang model lama atau yang baru, itu harus diluruskan. Kami masyarakat harus diberi pandangan dari pihak oknum-oknum yang tertentu, atau dia melakukan kesalahan atau gimana cara. Kami memang minta kepastian hukum dengan pihak hukum, terutama seluruh penegak hukum se-Indonesia, se-NKRI. Kalau memang hukum itu masih berdasarkan asas Pancasila yang berkeadilan, tolong tegakkan itu. Kami juga masyarakat sebenarnya sekarang bukan dibodoh-bodoh ya. Sejak Presiden Pak Prabowo yang kami muliakan ini, kami sudah sedikit mendapat pendengaran pandangan yang agak membaik lah. Jadi untuk itu mungkin keterangan dari saya yang selaku Korlap di situ bersama Pak M. Saud, dan kami ada 3 pemilik alas hak yang tidak menyerahkan tanah. Saya kalau memang dimintai keterangan bahwa tanah di situ perusahaan ada penyerahnya, tolong dibawa arsipnya. Saya tidak bawa apa-apa, tapi saya akan datang kalau diminta keterangan bahwa itu punya siapa. Nanti kita turun ke lapangan. Kalau mau TKP jangan malam-malam lagi. Nah, ini bukan kerja zaman Jepang, zaman Belanda lagi memaksa-maksa gitu. Jadi kami udah tidak terima dari masyarakat seperti ini. Saya malam itu Pak turun karena menghargai institusi pemerintah. Ya, saya menghargai itu. Katanya ada dari kepolisian Pak Arif yang sudah saya kenal sekian tahun itu Pak Arif. Mengapa kejadian hal seperti ini? Jadi harapan kami dari masyarakat, saya yang mewakili dari 21 alas hak, bukan hanya Pak M. Saud, kami punya 21 alas hak Teluk itu. Mungkin keseluruhnya desa Teluk yang sebenarnya kami minta kepada pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai bupati, kalau perlu ukur ulang. Itu kalau memang mau menunjuk ke bandar masing-masing. Kalau memang perusahaan tidak berani mengukur ulang, tidak secara transparan dengan kami hak milik yang di wilayah desa Teluk itulah perusahaan memang besar. Kami sudah berasumsi seperti itu. Karena kami selama ini menunggu. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan kepada pihak penegak hukum, bekerjalah maksimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Mau KUHAP
yang lama, mau KUHP yang baru. Karena kami ini Pak, meskipun tahu, kami tidak perlu menjabarkannya karena penegak hukum itu ada. Maka kami minta bantuan dengan kuasa hukum kami. Insya Allah nanti mungkin beberapa hari ke depan ada yang datang ke Kapolres Ketapang. Kalau memang keterangan diminta kepada saya atas nama Wildi S. Saya ini Pak, dari datuk saya ke bapak saya, ke anak saya yang lahir di situ. Kalau mau TKP kami siap. Karena itu harta warisan Pak. Sebelum tersurat kami tersirat. Jadi itu bahasa Pak. Sebelum tersurat adalah tersirat. Karena tersurat itu baru ada tulisan, kalau tersirat itu ikrar namanya dari nenek moyang kami. Baik, terima kasih Pak Weldi. Ya, keterangan dari saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.